الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih kuliner. Kali ini kita akan berbicara tentang burung ya. Maksudnya fikihnya bukan tentang burungnya, karena saya juga karena kita bukan sedang mempelajari ilmu biologi ya, melainkan kita sedang mempelajari ilmu fikih ya. Definisi burung. Apa itu burung? Burung ya sebenarnya nggak perlu didefinisikan juga, jemaah tahu. Ya, binatang yang terbang di udara menggunakan sepasang sayapnya, dipertemukan dengan burung unggas. Unggas ini kan beda dengan burung ya. Masuk mana dia? Unggas burung juga maksudnya, bird juga ya dia. Berarti kalau kita makan ayam, kita makan burung dong. Tapi harus dibedakan secara uruf juga. Ketika disebut burung, ya burung gitu loh. Misalnya beli daging burung dong, kemudian antum beli ayam, ya orang nggak bakal terima gitu. Pesan dong nasi kotak 50 pieces pakai daging burung ya. Kemudian pas dikasih iya daging bebek, marah itu orang. Saya bilang kan daging burung. Bebek kan termasuk bagian dari burung, kan punya sayap, dia bisa terbang di udara. Kata siapa gitu kan? Nggak terima gitu kan. Jadi kita sepakati ya, burung-burung, unggas-unggas. Tapi unggas juga sehukum dengan burung juga. Gitu. Jenis-jenis burung, bisa juga kita burung atau unggas memiliki banyak jenis. Ada yang memiliki cakar tajam dan kuat, ada juga yang tidak. Ada yang habitatnya di sekitar air dan ada yang di sekitar ladang. Itu semua tuh nggak masalah. Kecuali mungkin dari segi cakar. Nah, nanti akan ada tinjauan cakar. Ada yang makan biji-bijian saja, ada yang makan serangga, ada yang makan bangkai. Nah, ini. Ya gitu ya. Jadi tinjauan syar'i berkaitan dengan burung itu seringkali ilatnya itu berkisar ke cakar dan makanan dia. Cakar dan atau makanan dia, itu dua itu. Adapun dari segi habitat, mau dia dekat air kek, mau dia dekat ladang kek, mau dia di pohon besar kek, mau di mana, itu enggak ditinjau oleh syariat. Enggak ada dalam hukum syar'i haram makan burung A karena dia suka tinggal di pohon beringin misalnya. Atau haram makan burung hantu karena setan itu memang jelek misalnya. Enggak ditinjau kayak gitunya. Yang nyebut burung hantu kan kita sendiri, gitu kan? Ada yang benar-benar terbang, ada pula yang tidak, seperti ayam. Nah, ayam termasuk juga burung. Ya unggas, kalau uruf kita unggas jadi masuknya, tapi itu termasuk burung. Hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat tentang hukum burung sesuai perbedaan pendapat mereka tentang hukum dasar dan cakupannya, sama seperti pendapat mereka tentang binatang buas dan binatang kecil. Ada burung yang boleh dimakan menurut kesepakatan ulama. Apa contohnya? Ayam, bebek, entok. Entok itu masuk bebek nggak Pak? Soang. Burung apa lagi Pak yang biasa kita makan Pak? Burung puyuh.
telurnya terutama. Merpati, belibis. Yang di jalan-jalan itu apa biasanya yang bisa disate-sate itu? Belibis itu. Nah, ada memang ijma, ada burung yang disepakati haram, ada. Nanti disebutkan insyaallah mudah-mudahan. Ada pula yang masih diperselisihkan. Namun para ulama mazhab Maliki, nah ini lagi nih yang berkali-kali ini kita hadapi ini. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa setiap binatang suci yang tidak merugikan dan tidak terkait dengan hak seseorang halal dimakan. Menurut mereka, menurut ijtihad mereka, boleh mengkonsumsi burung yang bercakar, burung bangkai, burung hudhud, burung layang-layang, semua jenis burung elang dan burung lainnya. Jadi dalam mazhab Maliki itu ambil semua burung. Tapi kita di Indonesia tidak menerapkan mazhab ini, Pak. Biasanya mazhab Maliki itu sekitaran mana? Daerah Andalusia, Spanyol, Maroko, daerah situ tuh. Ya, Eropanya bagian situ kan, Spanyol kan dia agak mendekati Afrika. Nah, terus nanti juga ada di peta bisa dilihat ya. Maghrib, Maroko. Nah, itu mazhabnya Maliki itu. Bagi mereka burung-burung ini enggak haram. Gitu. Namun mayoritas ulama dan bahkan sebagian ulama dalam mazhab Maliki sendiri juga ada yang membantahnya. Baik, kita mulai dari burung yang diharamkan menurut jumhur ulama. Burung yang diharamkan menurut mayoritas dari ulama. Seperti apa? Coba. Yang pertama ada sebutannya burung pemburu. Burung pemburu. Burung pemburu adalah burung yang memiliki cakar untuk memperkuat diri. Menyerang bisa dengan cakarnya dan melukai juga bisa. Cakar burung pemburu itu seperti kuku bagi binatang lain, namun jauh lebih kuat dan lebih tajam. Misal burung pemburu adalah raja wali, elang, alap-alap. Kayak gimana burung alap-alap itu? Di sini sih ada di buku ini. Burung alap-alap, burung Garuda. Nah, Garuda emang ada burung Garuda, Pak? Hah? Sri Raja Wali. Garuda biasanya bukan di Bung Karno, biasanya di Stadion Gelora Bung Karno. Garuda, tim Garuda itu. Kalau tim Garuda kalau nggak kalah nggak lolos gitu. Nasibnya gitu-gitu terus. Burung alap-alap. Ya, ada namanya burung alap-alap. Beda dengan elang dia. Berapa harga burung alap-alap? 450.000. Ya, taib. Itu. Ini burung yang diharamkan menurut jumhur ulama. Dengan alasan apa? Dengan alasan ya sama seperti binatang buas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kami mengkonsumsi setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Maksudnya bercakar di sini, cakarnya tajam dan dengan cakar itu dia memperkuat diri, membela dirinya, menyerang, melukai dengan cakar itu. Adapun kalau cakarnya cakar-cakar biasa, ceker ayam, ya biarin kalau itu mah. Karena kan ceker ayam kan dia nggak mencek dengan ceker. Misalnya antum kejar ayam terus ayamnya membela diri dengan cekernya gitu, enggak lah. Ya, malah itu enak dijadikan sop, ya. Merpati misalnya, ya punya cakar, iya kita lihat punya. Tapi kan fungsi cakarnya itu bukan untuk menyerang atau melukai mangsa, bukan. Ya, maka itu nggak masalah insyaallah. Jadi illat sebab pengharamannya apa? Sekarang cakar yang berfungsi untuk menyerang senjata. Baik, kemudian yang kedua yang jumhur ulama melarangnya, mengharamkannya,
Burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai. Berarti memakan bangkai makhluk hidup, tadinya makhluk hidup yang telah mati dan berbau busuk. Menurut jumhur ulama, burung pemakan bangkai itu haram. Sebab bagi orang yang berpikiran masih sehat, binatang burung pemakan bangkai ini pasti buruk gitu loh, khabith gitu loh. Ya. Ingat, ini burung yang memang naturalnya suka memakan bangkai ya, bukan burung yang sekali-kali khilaf makan bangkai. Ya, karena kadang-kadang ayam kampung itu makan sembarangan. Ya, anak tikus dimakan sama dia. Bisa kan? Lah bisa aja. Anak tikus nih enak nih, merah-merah gitu kan. Dimakan. Iya, anak tikus dibilang. Kita bilang ke ayam kampung, jangan itu. Antum kan bukan orang Cina gitu bilang. Contohnya burung pemakan bangkai apa? Disebutkan di sini ada 3. 1 ar-rahmah, pakai kha bukan pakai ha. Kok ar-rahmah? Jangan ar-rahmah itu rahmah bagus, ini ar-rahmah namanya. Dia kalau Englishnya namanya Egyptian baca lupa saya, guru bahasa Inggris loh. Vulture atau vulture, apa bahasanya gimana? Anda pengen lihat di Hering. Kok jadi Sunda ya hering? Burung hering gering atau ya gering, hering ya. Vulture atau vulture, ya. Vulture. Gini sok baca ini. Vulture. Oke gitu. Voucher, dengernya voucher gitu ya. Jadi biar dapat bonus ya. Ini ada berarti Egyptian vulture, herring Mesir, kayak gitu tuh, herring Mesir. Nah, ini termasuk warnanya belang putih hitam, bentuknya seperti hilang, makan bangkai, ini haram. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi, walaupun ini tergolong dhaif, ada secara sarahatan strict Rasulullah melarang kita mengkonsumsi ar-rahmah. Enggak boleh mengkonsumsi ar-rahmah langsung binatangnya disebutkan, tetapi ini hadis dhaif. Ya. Namun secara makna sahih. Ya, karena binatang ini khabith. Namun dia tidak memiliki cakar seperti cakar yang dilarang di binatang pertama tadi. Yang kedua al-bughath namanya, dia turkey vulture. Ya, dia burung pemakan bangkai versi Turki, herring kalkun. Herring kalkun namanya kalau di Indonesia. Ini sejenis burung yang dapat ditemui hampir di seluruh benua Amerika. Herring kalkun dengan kalkun beda ya. Kalkun beda. Ini burung ini dengan bercak-bercak abu-abu lebih kecil daripada burung ar-rahmah. Terbangnya lambat. Jumhur mengatakan ini juga haram. Ya, ada 2 sebab. Ya, di sini karena al-bughath atau turkey vulture ini memiliki cakar untuk menyerang dan bisa memakan bangkai. Jadi 2 sebab ia diharamkan, yaitu memiliki cakar dan juga makan bangkai. Beda dengan yang tadi ar-rahmah itu, dia diharamkannya karena memakan bangkai saja. Adapun cakar nggak punya dia. Yang ketiga dari jenis burung pemakan bangkai yaitu burung elang. Burung elang termasuk yang suka memakan bangkai juga dia. Ya. Ya, jadi 2 alasan juga seperti juga tadi
Turkey vulture juga diharamkan karena memiliki cakar dan memakan bangkai. Sebenarnya burung-burung lain juga ada yang makan bangkai banyak macamnya, cuman kita disebutkan di buku ini 3 itu aja. Baik, yang ketiga. Kalau yang pertama tadi burung apa, Pak? Burung yang pemburu. Yang kedua burung pemakan bangkai. Yang ketiga burung gagak yang diharamkan. Burung gagak yang diharamkan. Burung gagak ada beragam macam. Burung gagak ada beragam macam. Gagak ini burung populer dan macamnya banyak. 1. Gagak belang hitam putih. Masya Allah. Gagak belang hitam putih kayak gimana itu, ayo? Gagak belang hitam putih. Ya pokoknya kayak gitulah, Bu, ya. Pada kepalanya terdapat warna putih atau tubuh lainnya. Ia menyerang beberapa binatang khususnya pada bagian mata. Nah, burung gagak belang hitam putih ini hanya memakan bangkai. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 jenis binatang yang tergolong fasik, binatangnya fasik gitu loh, karena jahat, jelek. Semuanya boleh dibunuh di tanah suci, yaitu 1. Burung gagak. Yang ini, ya burung gagak yang kita kenal. Tapi nanti ada gagak besar, nanti ada lagi gagak lagi. Burung gagak, burung alap-alap, kalajengking, tikus, anjing galak atau anjing gila, ini semua fasik, boleh diperintahkan untuk dibunuh. Iya, burung gagak antum bunuh nggak apa-apa asal bukan buat dimakan, gitu kan. Burung alap-alap juga tadi, burung alap-alap kita udah sebutkan. Kalajengking, tikus, anjing galak, ya. Apa hukum membunuh anjing tetangga yang galak? Nah, misalnya. Galak di sini bukan sebatas nyalak doang, tapi kalau itu udah bisa gigit dia. Kita membunuhnya apa hukumnya? Boleh. Tapi itu punya orang, nggak apa-apa. Kita nggak tahu apakah anjing itu yang punya orang atau orang yang dipunyai oleh anjing, kita nggak tahu. Ya, pokoknya boleh. Kita bunuh dengan samurai misalnya. Iya. Ya, kita udah guguk, hampir gigit, kita tebas kepalanya, putus. Ya, nyawa sih ya. Mau coba-coba sama aing, ya gitu kan. Nah, kemudian apakah harus mengganti denda untuk itu? Tidak mengganti denda. Baik, gagak belang hitam putih haram. 2 gagak besar, yaitu burung gagak berwarna hitam besar, memiliki sayap yang lebar dan panjang. Ini disebut juga gagak gunung, karena biasanya di gunung. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan haram, masuk ke dalam gagak yang diperintahkan untuk dibunuh, ya. Jadi boleh, jadi ini haram. Ada juga yang ketiga, termasuk gagak juga, burung makpie. Gimana bacanya? Makpie. Coba, burung makpie, Pak, Bu. Pakai G. Makpie atuh. Makpie kabare. Magpie. MAGPIE, bacanya magpie gitu ya. Atau bisa burung kucica namanya. Apakah ini termasuk gagak? Wallahu alam. Jadi sampai di liputan6.com mengatakan, mengancam manusia, burung makpie disuntik mati. Masya Allah. Terus juga di liputan 6 juga tahun 2019 tragis, pesepeda tewas diserang burung makpie khas Australia. Berarti ini burung bahaya juga ini. Iya.
Dia burung seperti merpati, berekor panjang, bersayap pendek, memiliki warna hitam dan putih. Jadi ternyata kita nggak nyangka, kadang ada burung yang berbahaya juga walaupun kelihatannya tuh biasa gitu ya, tapi bisa mengancam orang juga. Burung magpie ini, bangsa Arab mengartikan kehadiran burung ini menjadi pertanda sesuatu yang buruk bakal terjadi. Tatoyur ini namanya, syirik. Ya. Apa hukumnya? Dalam mazhab Abu Hanifah, burung ini halal sama kayak ayam. Kenapa? Karena makanannya campur. Terkadang makan biji-bijian, terkadang pula makan bangkai. Maka bagi mazhab Abu Hanifah enggak termasuk burung yang dilarang dalam mazhab Hanafiyah. Ya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ini haram karena kebanyakan makanannya adalah bangkai kayak gagak belang, kayak gagak yang tadi. Nah, itu yang ketiga, burung magpie haram. Yang keempat disebut gagak ladang. Gagak ladang atau bahasa Inggrisnya jackdaw. Jackdaw. Jacek daw. JACKDAW. Jackdaw. Ya. Atau bahasanya gagak Eurasia bahasa kitanya. Gagak barat. Gagak Eurasia. Ini gagak Eropa atau cuman disebut gagak doang. Ini yang keempat, jackdaw namanya. Burung jackdaw. Ini gagak yang hanya makan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ini berarti gagak kan banyak, berarti ada beragam macam. Nah, kalau misal ditanya apakah burung gagak itu halal atau haram? Lihat di sini terjadi silang pendapat. Dan yang lebih sahih untuk jackdaw ini, gagak ladang, gagak kebun gitu, gagak biasa gitu, ini tidak haram karena makanannya seperti merpati, makanan biji-bijian dan buah-buahan biasa. Ya begitu. Jadi ada gagak yang diperbolehkan ada, yaitu gagak jackdaw ini walaupun warnanya sama-sama hitam. Oke. Begitu insyaallah. Itu soal yang ketiga, gagak. Ya. Kemudian kita lanjut ke burung yang diperselisihkan oleh jumhur ulama. Kalau tadi burung yang diharamkan oleh jumhur ulama, sekarang burung diperselisihkan oleh jumhur ulama. Satu, burung shrike. Burung shrike. Apa itu burung shrike? Shrike. Sehrike apa? Lanidae atau bahasanya bentet kelabu. Kadang disebut cendet, pentet atau towet. Apa sih? Maunya apa sih? Iya memang cendet, pentet, bentet. Lanius bucepalus. Shrike, burung bersuara merdu yang sadis kalau berburu. Ini burung shrike ini atau pendet ya. Ada pernah dengar Pak, Bu? Nama-nama ini Bu? Pentet, bentet, ya. Ya itu namanya Pak ya. Ya. Ini burung yang perutnya berwarna putih dan punggungnya berwarna hijau. Lebih besar dari burung pipit, kepala dan paruhnya besar, memiliki cakar kecil dan memburu burung pipit dan burung-burung kecil. Jadi dia juga mengkonsumsi burung gitu loh. Dan ini juga Pak bangsa Arab bertatoyur dengan burung ini. Kalau mendengar suara burung shrike ini, maka bangsa Arab meramalkan sesuatu yang buruk bakal terjadi. Suaranya mirip lengkingan elang. Ya. Jumhur ulama beda pendapat mengenai hukum mengkonsumsi burung ini. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah SAW melarang membunuh semut, lebah, burung hudhud,
dan burung syraik. Itu. Jadi ada larangan ya dalam beberapa hadis. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi dalam masalah ini. Jadi ada ulama yang mengharamkan. Namun ulama mazhab Hanafi membolehkan atau memakruhkan. Juga ulama lainnya dari mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Karena burung ini bukan termasuk burung yang memiliki cakar yang bisa menyerang musuh, bukan. Dan tidak tergolong burung khabith, bukan. Tidak memakan bangkai, bukan. Berarti ya halal dimakan. Lalu bagaimana dengan hadis tadi Rasulullah SAW melarang membunuh itu semua? Maka mereka mengatakan yang Rasulullah larang adalah membunuh burung syraik ini tanpa alasan yang jelas. Adapun kalau membunuhnya untuk dikonsumsi nggak masalah gitu, ya begitu. Maka insyaallah wallahu alam burung apa tadi namanya cendet, pentet itu insyaallah nggak apa-apa dikonsumsi. Kembali ke asli hukum burung boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua burung hudhud. Coba kayak gimana burung hudhud itu? Saya cari di Google. Kita termasuk sangat awam dalam apa namanya? Hudhud. Oh ini burung hudhud toh, masya Allah. Cantiknya masya Allah ya. Dia burung yang berparuh tipis dan bermahkota. Ini yang dihikayatkan bahwasanya ini adalah burung yang menemani Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya. Jadi kalau misalnya antum mau punya teman bisa burung hudhud ya. Tapi nggak bisa ngomong sama bahasa burung hudhud ya. Burung hudhud populer. Hukumnya apa? Khilaf di antara ulama. Ulama Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Hanabilah dan Zahiriyah mereka bilang hukumnya haram dimakan. Karena ini ada pelarangannya dari Rasulullah SAW, jangan membunuh semut, kodok, kemudian burung syraik dan burung hudhud. Ya. Dan kaidahnya sesuatu yang boleh dimakan tentulah tidak dilarang untuk dibunuh. Kalau dilarang untuk dibunuh, gimana kita bisa makannya? Namun mazhab Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat melihat tetap hukumnya boleh. Kembali ke yang tadi, pelarangan tadi adalah ketika memang membunuhnya tanpa ada hajat. Adapun kalau hajat untuk makan maka boleh. Maka insya Allah boleh mudah-mudahan. Beda dengan kodok ya jemaah sekalian. Karena kodok ini dia bisa masuk ke dalam kategori binatang yang ya tidak orang berakal tuh kurang untuk menerimanya untuk memakannya gitu ya. Walaupun kata sebagian orang yang terbiasa itu enak ya, tetapi nggak gimana gitu ya. Kemudian yang tiga yang termasuk hal yang dipersisikan ulama, jumhur ulama, kelelawar. Kelelawar adalah salah satu binatang terbang malam yang siang hari nyaris tidak pernah kelihatan. Dia masuk ke dalam apa? Apakah masuk ke dalam burung? Enggak, ya. Dia mamalia kan ya? Mamalia, bukan unggas, bukan burung. Tetapi mungkin dimasukkan ke sini karena terbang gitu ya. Punya sayap. Hukumnya apa? Khilaf di antara ulama. Pendapat pertama haram, pendapat kedua boleh. Ya. Pendapat pertama haram, pendapat kedua boleh. Dan dulu kan waktu awal-awal Covid itu kan disinyalir bahwasanya Covid itu berasal dari konsumsi kelelawar. Saya dulu pernah menyebarkan itu. Dulu awal-awal nggak ngerti. Iya. Ya, tapi sepertinya beda ya, wallahu a'lam. Yang mengharamkan memiliki alasan bahwasanya
kelelawar ini termasuk binatang bertaring. Bener nggak Pak? Bertaring nggak Pak? Betul. Dan dia bukan kategori burung. Dia binatang mamalia sebagaimana binatang mamalia lainnya. Yang menghalalkan mengatakan bahwasanya tidak semua binatang bertaring itu lantas dilarang dimakan. Terlebih jika taringnya tidak dipakai untuk berburu. Sekarang kalau binatang bertaring, si kelelawar ini bertaring, apakah bertaringnya memang untuk berburu? Enggak. Dan makanannya kelelawar ini apakah bangkai? Bukan, buah. Sok, silakan menurut bapak-bapak kira-kira apa Pak? Terlepas dari mau makan atau enggak gitu loh. Saya enggak nyuruh makan kok. Ayo. Enggak selaras dengan hatinya kira-kira haram atau halal dengan alasan-alasan tadi. Yang mengharamkan alasannya adalah ini binatang bertaring. Dan binatang bertaring di situ potensi untuk diharamkan. Yang menghalalkan mengatakan binatangnya walaupun bertaring tapi tidak serta-merta diharamkan. Karena pertama, dia itu taringnya tidak untuk menyerang musuh, maksudnya untuk berburu, enggak. Dan kedua, dia juga makanannya bukan daging, gitu ya. Nah terus apa makanannya? Yang vampir itu apa Pak? Darah ya. Apakah kelelawar itu makannya di film apa ya itu ya? Yang di sini ada 2.2 habis. Oh Dracula, iya Dracula. Oh itu beda ya. Dracula itu mayat hidup ya bagi mereka ya. Oh beda bukan kelelawar berarti. Saya berarti salah. Udah lama nggak mau rojaah jadi nggak tahu. Ya. Al-muhim di sini kok kecenderungannya sepertinya kelelawar ini tidak ada dalil atau sebab yang mengharamkannya Pak. Iya. Cuman dalam gimana Pak? Ada Pak? Oh ada ya. Dan kalau untuk kelelawar itu ada dua, satu yang di Jawa yang saya kenal satu pemakan buah itu. Ya. Kalau di Jawa namanya codot. Oh codot ya. Kalau yang lainnya lowo Pak, itu makan serangga. Yang lowo itu makan? Serangga. Yang makan darah yang mana Pak? Ya kalau kita di Indonesia kayaknya jarang. Jarang ya. Makan apanya sapi Pak? Itu kelelawar yang mana tuh Pak? Yang kelelawar besar atau kelelawar apa tuh Pak? Kalau yang namanya kampret itu apa Pak? Pendukung paslon yang mana itu Pak? Kalau kampret itu yang kecil ya mungkin ya anaknya. Kalong ya. Anak kulihal sih saya pikir kalau memang dia memang konsumsi darah, kan darah itu najis. Khawatirnya masuk ke dalam pemakan bangkai atau najis gitu ya. Ya, tetapi wallahu alam sih. Ya Allah alam. Ini menjadi subhat gitu loh. Kalau menjadi subhat, tinggalkan. Ada nggak konsumen? Ada nggak toko kuliner kelelawar ada nggak Pak? Ada ya Pak ya? Di Bandung, Manado. Nah, yang biasa memakannya orang-orang seperti itu, ya. Jazakallah khair. Orang-orang seperti itu, maka sebaiknya sih tinggalkan. Sekiranya memang mendekati kepada yang halal, tetapi kan ini tidak bisa kita pastikan ya. Ya wallahu alam. Jadi kelelawar ini anggaplah jawabannya adalah syubhat gitu. Karena kita ragu mau menghalalkan atau mengharamkan, ragu kita. 4, burung merak. Siapa yang mau makan tuh burung merak tuh? Sayapnya sekalian makan itu. Burung merak. Burung yang cantik dan berbulu indah. Dalam mazhab Syafi'i di Indonesia hukumnya haram dimakan.
Sebab yang dimakan merak biasanya tergolong hal-hal yang buruk. Ia makan sesuatu yang dikorek-korek dari tanah dengan kakinya, tapi hal tersebut tidak menjadi sebab pengharaman harusnya, karena ayam juga suka kayak gitu loh. Iya. Nah, para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Zahiri menilai hukumnya boleh dikonsumsi, karena burung merak ini bukan termasuk binatang khabith, binatang tergolong baik. Tidak ada dalil yang menilainya haramnya. Jadi halal. Burung merak kayak burung pada umumnya, cuman siapa yang mau makan burung merak coba? Orang kalau ya mau aja sih, cuman nggak ada yang bakal masak, Pak. Eman-eman banget itu burung, mendingan dipelihara gitu kan? Iya. 5. Burung hantu. Burung hantu salah satu ya masyhur burung hantu jemaah ya. Nah, burung hantu ini diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tetapi burung hantu ini dianggap buruk khabith dalam mazhab Syafi'i, dan juga dianggap memakan bangkai. Kalau memang kita tahu betul begitu, maka ya haram. Dan konsumsi burung hantu biasanya apa? Tikus tuh. Tikus. Maka wallahu alam lebih dekat kepada binatang yang khabith. Ya. Maka haram untuk dimakan untuk burung hantu, bukan karena kehantuannya dia, tetapi karena konsumsi dia. 6. Burung betet. Nah, kayak gimana burung betet nih? Saya ada teman dari Sumatera, tapi biasanya dipanggil betet. Kalau burung betet saya keingetnya muka dia terus, jadi takutnya salah. Ya, burung betet. Iya, burung betet. Cerewet nggak? Cerewet. Pantesan teman saya emang cerewet, makanya dibilang betet. Betet seukuran merpati, termasuk golongannya seperti burung kakatua dan burung nuri gitu ya, model kayak gitu ya berarti ya. Apa hukum memakannya? Dalam mazhab Syafi'i, dalam satu pendapat mazhab Syafi'i ada yang mengharamkan, Pak. Tapi wallahu alam yang lebih banyak dari ulama itu menilai ini burung boleh dikonsumsi. Betet, kakatua, nuri, tidak masalah, konsumsi aja. Ya. Jadi halal, burungnya halal. Ya. Kemudian terakhir, burung yang disepakati oleh jumhur ulama boleh dimakan. Apa contohnya? Ayam. Karena Rasulullah pernah makan ayam. Tapi ingat, makan ayam bukan sunnah. Jangan karena Rasulullah pernah makan ayam terus kita vonis di antara sunnah yang banyak dilakukan umat sekarang alhamdulillah adalah memakan ayam. Enggak. Memakan ayam ini masuk ke dalam suatu hal yang sifatnya tabiat biasa manusia. Maka enggak apa-apa. Bismillah. Memakan ayam bukan sunnah. Tapi pernah dilakukan Nabi SAW. 2. Burung onta. Burung onta nggak bisa terbang dia. Bahkan burung onta itu sering menyediakan lehernya untuk disembelih, ya kan? Dimasukin ke bawah, kita sembelih aja, bisa ya. Burung onta. Ini termasuk makanan yang thayyib, makanan yang baik, ya. Kemudian masuk ke juga yang dibolehkan burung haubara. Haubara, saya nggak tahu, ini baru dengar. Burung haubara jenis burung yang menyerupai angsa. Al-muhim, kayak semacam-macam itu nggak masalah, insyaallah. Masuk juga ke dalamnya burung-burung air. Burung-burung air semuanya bisa dimakan. Yaitu bangsa burung yang sering atau kadang-kadang berada di atas air, baik sungai maupun laut. Contoh, bebek dan angsa. Ini termasuk dianggap burung air, ya. Contoh lainnya bangau. Ini juga termasuk burung air. Kalau misalnya keragunan itu ada tuh yang di air-air tuh burung. Itu burung bangau apa namanya itu nggak tahu, tapi itu halal dimakan dan kayaknya kolesterolnya tinggi banget itu. Kemudian pelikan.
burung pelikan. Ya, seperti itulah. Ya. Baik, semua itu insyaallah halal. Kemudian termasuk burung yang dianggap di sini masuk burung air di sini. Merpati. Merpati emang burung air jemaah, bukan kan ya? Kenapa kok dia menyasar di sini ya? Semua jenis merpati boleh dikonsumsi. Merpati hamam namanya. Burung liar, merpati liar boleh. Terus masuk ke dalamnya burung dara, burung perkutut, tekukur boleh semua itu. Juga masuk ke dalam burung yang jumhur ulama membolehkannya burung pipit. Burung pipit boleh. Bagaimana dengan burung gereja? Apa tidak takut murtad? Enggak, ini enggak ada urusan dengan itu. Burung gereja silahkan dimakan. Jadi itu semuanya ya, insyaallah taala. Ya, insyaallah semua itu boleh insyaallah. Taib, untuk materi kita cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan jemaah? Kalau tidak kita sudahi. Tidak ada pertanyaan, cukup insyaallah. Ya, Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap umur? Semut. Untuk apa? Nah, jadi mau gimana Bu? Jangan takut, takutlah kepada Allah. Iya nggak nyambung ya antara takut sama Allah. Jadi pertanyaan apa Bu? Kalau memang kalau mengganggu, benar mengganggu dan tidak ada cara kecuali membunuhnya, maka bunuhlah. Tapi kalau ada cara lain seperti meniupnya, jauh-jauh, lebih baik tiup dia. Kayak misalnya kan ini botol madu ya. Kita biasa, kalau saya biasanya minum madu dari botolnya Bu. Ya, males. Oh, ini dulu ke sendok dulu, capek dan langsung aja gitu kan. Bismillah. Nah kemudian kan kita tutup, buka lagi besoknya biasanya semut banyak. Kenapa? Karena ya bekas saya gitu. Mungkin karena suka dengan bekas saya, bukan karena madunya. Iya, kan banyak tuh. Iya, bekas Ustadz barokah gitu kan. Nah kemudian saya biasanya tiup aja, gitu tiup. Iya, karena kasihan mereka kan lagi nyari nafkah, kan nggak enak. Ya, biarin aja, gitu. Kecuali kalau khawatir dekat anak-anak gitu kan. Ya, kalau memang dikhawatirkan terlalu banyak, misalnya yang apa ya, kayak abis ngangkut telur banyak banget itu, boleh itu dibunuh. Ya, dengan apalah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang sekecil itu bisa atau digini-giniin, itu insya Allah. Kalau pas digini-giniin ternyata diantaranya ada yang kesenggol dan terpisah tubuhnya, ya nggak masalah juga. Ibu kan, ya kita susah juga untuk mengatur gimana cara supaya nggak mati gitu, nggak usah. Dah sebisanya aja kayak gini. Ya, kita sapu gitu. Ada yang mati gara-gara sapu itu, ya nggak masalah insya Allah. Nggak, dia nggak bakal nuntut Bu, insya Allah nggak bakal nuntut di akhirat. Ya, tenang aja. Ada lagi jemaah? Kalau nggak ada kita cukup sampai sini insya Allah. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.